Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para habaib, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ustadz dan ustadzah yang saya muliakan, khusus Mudirul Ma'had Al-Islami Al-Hariri Al-Ustadz Al-Fadil Kiai Haji Dr. Suhairi SPD MPD beserta keluarga dan seluruh para sivitas akademik. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah, mulia dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal. Yang kita hormati dan muliakan Abah Ajib, Abah Kiai Haji Ahmad Yulianto Burhanuddin, yang insya Allah beliau akan mengisi ruhani kita, jiwa kita dengan zikir dan doa bersama. Semoga Abah Kiai Haji Ahmad Yulianto sehat, panjang umur, dan bisa memberikan kesejukan kepada batin kita semua. Amin. Begitu pula yang mewakili Bapak Bupati, alhamdulillah Pak Haji Naksabandi, alhamdulillah Camat, Lurah, RT, RW, Pak Kapolsek, Badan Ramil, Dimas, Babinsa, semua yang hadir mewakili aparatur pemerintah, biar segala urusannya dilancarkan oleh Allah. Teman-teman dari Wasilah Community, Ustadz Komarudin yang menjadi wasilah jembatan saya dan Abah bisa bersilaturahim di Pondok Pesantren Al-Hariri ini dengan programnya yang istimewa, program mencari ustadz gratis. Alamak, dibawalah kaki hutan-hutan ke pelosok-pelosok. Tapi mudah-mudahan jalan ini menjadi jalan surga buat kita semua. Belajar melatih ikhlas. Masya Allah. Bayarlah. Pakai nanya lagi. Sahabat saya Ustaz Azhar, ini teman saya mondok di pesantren dulu Asidikia, sekarang sudah punya pondok Al-Mansuriyah. Insya Allah mudah-mudahan pesantrennya dan santrinya juga diberkahi oleh Allah. Amin. Santri-santri adik-adik saya di Al-Hariri, ibu-ibu, bapak-bapak, wali-wali santri, jamaah semua yang hadir, kumpul, mudah-mudahan kita berkumpul lagi di surga. Salah satu di antara tiket-tiket surga itu sudah disebut oleh Nabi. Bagaimana sayang dan cintanya Allah kepada kita, sampai-sampai Allah ingin kita semua tuh ada di surga, Pak Bu. Karena sejatinya kalau perlu neraka itu hanya untuk sekedar ancaman, jangan sampai ada yang masuk. Sebab kalau sudah ada ancaman, umumnya orang berhati-hati. Bukan berarti harus dilanggar, tapi supaya berhati-hati. Kenapa saya sampaikan sesungguhnya Allah kepingin kita semua ke surga? Karena begitu banyak amal-amal kebaikan yang gampang, yang murah, yang mudah, itu bisa mengantarkan orang masuk ke dalam surga. Orang baru niat nih, ya Allah, nanti kalau saya punya duit, bulan depan saya mau kasih santunan sama janda-janda tua. Baru niat, belum disantunin, sudah dicatat belum pahalanya? Udah atau belum? Ya Allah, kalau nanti
kali lipat. Bukan hanya saya santunin janda-janda tua, tapi saya kawinin janda muda. Ini baru niat. Sudah dapat belum pahalanya? Udah dapat belum? Kok belum? Oh, mau ngerjain ya? Tapi orang niat jahat, awas ya. Nanti kalau saya dapat gaji, saya mau masang slot. Alamak. Saya mau pasang ini di aplikasi. Tahu slot, Pak? Itu yang buat pintu. Ini slotnya copot. Pasang dulu. Judi online belum dikerjakan, baru niat. Sudah dicatat belum dengan dosa? Belum. Udah dicatat dosa belum? Belum. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Niat baik belum dikerjakan, sudah dicatat pahala. Niat jahat kalau belum dikerjakan tidak mendapat dosa. Minimal perbanyak niat, perbanyak impian, perbanyak angan-angan. Dan impian yang paling indah buat seorang mukmin adalah husnul khatimah. Kalau kita semua berkumpul di surganya Allah Subhanahu. Itulah mengapa kemudian saya yakin Bapak Ibu semua menitipkan anak-anaknya di Pondok Pesantren Al-Hariri. Niat satu yang ibu bapak ingin, semoga anak ibu bapak soleh solehah, ya, biar jadi pasukan-pasukan yang bisa membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi bangsa, negara dan agama, menyelamatkan keluarga di dunia, menjadi syafaat kelak nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Itulah janji Nabi, itulah pesan Nabi, itulah wasiat Nabi. Di antara amal yang terus mengalir sekalipun orangnya sudah wafat, idza mata ibnu Adam, putus semua itu amalan-amalan, apalagi bicara soal pahalanya, kecuali 3 di antaranya waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mau mengangkat kedua tangannya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa emak ayahku, sayangi keduanya sebagaimana emak dan ayahku menyayangiku di waktu kecil. Masya Allah. Bu, Pak, tidak ada yang menyangka seperti tadi kata Pak Kiai Suhairi. Siapa tahu lahir dari pesantren ini orang-orang hebat. Lahir presiden dari tempat ini. Amin. Lahir menteri dari tempat ini. Amin. Lahir bupati dari tempat ini. Amin. Lahir gubernur di tempat ini. Amin. Lahir direktur di tempat ini. Amin. Hidupnya manfaat untuk bangsa, agama dan negara. Amin. Siapa yang sangka, siapa yang duga. Saya juga tak pernah tahu kalau sekarang saya bisa seperti ini. Kalau dulu mungkin ayah saya tidak pesantrenkan saya, mungkin saya sudah jadi apa, prok. Pak Karno itu, saya tidak tahu jadi apa. Tapi karena perjuangan mak saya, ayah saya yang berani membayar mahal, harus berpisah. SD saya dititip di Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Umur 6 tahun. Lanjut 2 tahun, mak tak kuat, saya dibawa ke sekolah pesantren Al-Kamal. Lanjut sanawiyah, aliyah, saya dititip di pesantren Asidikiyah. Berat, mahal, tidak terbayar, rasa rindu yang membuncah antara orang tua pada anak, anak pada orang tua, tidak bersua berbulan-bulan. Tak tahu anak apa yang ada di dalam diri, perasaan, pikiran
pikiran mak bapaknya di rumah, tak tahu juga mak bapaknya apa yang dirasakan oleh anaknya saat berada di pondok pesantren. Harga yang mahal itu, rindu yang berat itu, kangen yang tidak terbayarkan itu dengan uang sebanyak apapun akan ditebus dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak akan dapatkan itu nanti sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan ibu bapak menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren. Berat, rindu. Kalau kita lihat anak orang, ingat anak kita. Lihat bini orang, lupa bini sendiri. Ini ada kiai, masya Allah Pak. Ini abah kiai Syukran, kemudian Kiai Burhanuddin. Ini panglima poligami semua ini. Beliau ini istrinya 4. Tepuk tangan lah. Hebat sekali. Beliau sengaja datang beramai-ramai bertiga mau ngajak-ngajak saya. Memangnya saya gak mau? Mau lah. Mau lah. Tapi bukan soal mau tidak mau. Saya lebih baik berantem sama singa, jelas kalah. Tapi kalau sudah sama istri belum berantem, kalah sudah. Jangankan saya, ini beliau nih, Pak Narno. Waduh, pangkat boleh ada, latihan senjata tiap hari, olahraga setiap saat, bandar narkoba dilawan, penjahat bersenjata dilawan, sama bini. Kalau bininya bukan penjahat, bininya tidak bawa senjata, yakin saya senasib Pak Narno. Bapak ketawa-ketawa, emang bapak berani? Ini lucu nih Pak, mereka ini sedang menertawakan dirinya sendiri. Tapi yang paling penting, bagaimana bahagia dunia akhirat. Mak saya dulu waktu pondokin saya sama ayah itu 2 pilihannya. Dia panggil saya Ucok karena saya Nasution. Ayah Nasution Umak Lubis dari Sumatera Utara, Mandai Ngatar. Kata ayah, kata Umak, duduk saya di depannya. Ini habis lulus SD nih. Cok, hanya 2 pilihan buat kamu, Cok. Kamu berangkat ke pesantren sama ayah antar, atau kamu keluar dari rumah ini dan jangan pernah mencari emak dan ayah. Ayah berikan kamu modal untuk hidup. Terserah kamu mau ke terminal, kamu mau jadi pedagang asongan, jangan pernah cari ayah dan emak lagi. Cukup sampai di sini, perjuangan ayah dan emak memberikan kamu bekal untuk dunia kamu. Ini emak sama ayah ini ngasih pilihan yang bukan pilihan ini. Ke pesantren itu bukan pilihan saya. Saya tuh mau jadi playboy. Dulu tuh kan anak-anak sekolah, ada film apa? Catatan si boy. Ada film-film yang kayak itu keren gitu loh. Kalau mau ke cewek-cewek itu kan keren. Nah, itu juga ada dalam pikiran saya dulu tuh. Enak rasanya kalau sekolah SMA nih, pasti banyak cewek-cewek ini. Pengen pula saya seperti catatan si boy ini kan. Itu impian anak-anak. Nah, bapak saya tahu isi hati saya. Tahu pikirannya, bahaya nih anak. Bahaya ini. Ini bisa ngurusin bapak nanti. Ayah saya sudah almarhum, mak saya sudah almarhum. 11 Juli 2021 wafat, 2021, 16 Juli ayah saya, 2021 wafat kemarin. Jadi selang 5 hari setelah mak ayah wafat. Dan subhanallah Bapak Ibu, sebelum ayah emak saya meninggal, emak ayah saya hidup. Udah tegang. Oh iya ya, hidup. Tak ada yang bisa dikenang anak-anak, adik-adik, kecuali kebaikan ayah dan makmu itu
yang membuat kamu kemudian mengangkat tangannya, ya Allah, ampuni dosa ayah, ampuni dosa emak. Bisa jadi dia berjuang buat sekolahmu, buat makanmu, buat pakaianmu. Dia lupa dengan sholatnya, dia lupa dengan ibadahnya, dia lupa dengan zikirnya. Bisa jadi agar kau tak malu, kau bisa pakai pakaian yang bagus seperti teman-temanmu. Mungkin ada barang orang yang dia curi, mungkin ada barang orang yang dia ambil. Asal kau senang, asal kau bahagia. Kadang-kadang dia khilaf, dia lupa dengan urusan hukum dan agama. Ketika kau mengenang kebaikannya, makanya lihat Quran mengajarkan apa? Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dulu ayah emakku di waktu kecil, aku disayang sama dia. Karena usia kecil itulah emak dan ayah berjuang habis-habisan untuk anaknya. Betul? Bisa jadi dalam perjuangan itu banyak orang tua yang lalai dalam ibadahnya, lalai dalam zikirnya, lalai dalam segala macam kebaikannya demi anak agar bisa sekolah, berpikir sudah menabung agar bisa kuliah. Saat kau kenang itu, kecilmu dulu, kau angkat tangan, doakan emak, doakan ayah saat dia hidup, apalagi saat dia wafat. Tak ada yang bisa diandalkan kecuali anak yang soleh. Kenapa bukan suami yang soleh? Kenapa bukan istri yang soleh? Suami bisa bercerai, istri bisa bercerai, tapi anak nasabnya sampai kiamat tidak akan pernah putus kepada bapak dan emaknya. Betul? Itulah mengapa Nabi menyebut bukan suami yang soleh, bukan istri yang soleh. Istrinya meninggal, suaminya apa? Kawin lagi. Jangankan meninggal, ayo guru, angkat aku jadi muridmu. Belum meninggal sudah ampe sudah. Nah kalau ini nih, nah ini rombongan yang nunggu meninggal dulu nih. Kalau ibu meninggal, suaminya masih hidup, kalau dia kawin lagi, berani gak dia doain ibu di depan bini barunya? Allah, si Rumbaya dia diampunin. Apa? Masih ingat? Tak ada dia doa. Sekelas Rasulullah SAW saja, Khadijah al-Kubra, Sayyidatuna, beliau wafat ketika mengenang kebaikannya. Dengan mengingat kebaikannya Khadijah, itu Aisyah yang masih muda, cemburunya luar biasa. Itu sekelas Nabi, sekelas istri Nabi, apalagi ibu. Berharap bu, lakinya doain. Jangan-jangan ibu meninggal cepat karena doa dia. Begitupun sebaliknya. Pak, kalau istri bapak wafat, maaf, kalau bapak wafat, kira-kira yakin gak istri bapak bakal mendoakan bapak? Orang kalau laki meninggal, innalillahi wa inna ilaihi. Bisa jadi alhamdulillah meninggal juga di si bulu. Masih sendiri aja belum tentu ingat, apalagi kalau bini udah kawin lagi. Mana berani dia doa di depan suami barunya? Tadi bisa diandalkan Pak, walaupun kita berharap istri kita, suami kita qurrata a'yun, dunia akhirat mudah-mudahan bersama dengan kita. Tapi anak soleh, solehah, nggak ada tawar-menawar. Cirinya dia akan angkat tangannya di hadapan Allah agar emak bapaknya masuk ke dalam surga. Sebelum emak bapakku masuk, tak mau aku masuk surga ya Allah. Aku bisa ibadah, aku sholat, aku puasa, aku zakat, aku paham agama. Itu karena emak bapakku yang ajarkan. Karena aku dititip di pesantren, dia korbankan rindunya, dia korbankan kangennya, dia korbankan hartanya. Dan sekarang aku menjadi orang yang membela agamamu. Aku kenal denganmu, aku ibadah untukmu. Demi kasih sayang dan keadilan serta kebijaksanaanmu ya Allah, masukkan ayah dan emakku ke dalam surga bersama dengan aku. Masya Allah.
Ada banyak orang tua yang masuk surga bukan karena amal soleh kebaikannya, karena ibadahnya, bukan. Tapi karena anak yang soleh itu yang dia punya. Banyak orang tua yang masuk neraka itu bukan karena dosanya, tapi karena punya anak yang tidak soleh. Nah, itu pesan saya yang pertama. Mari kita jaga anak-anak kita, generasi kita. Di antara caranya adalah kita titipkan mereka, anak-anak kita di pondok pesantren. Salah satu di antara ribuan pesantren itu adalah pondok pesantren modern Al-Hariri. Amin ya robbal. Yang kedua, sayang betah di sini. Alhamdulillah. Makan cukup, mandi cukup, sabun pinjam-pinjam, tangan korengan, enggak, iyo, oh iyo tuh iya, korengan, enak, burik, sama, dulu abang juga begitu, sholat tuh kayak orang main gitar, tahan dulu, semua dipetik. Tapi sekarang bagus sudah kinclong. Ya, tidak ada yang mau susah. Tapi orang di pesantren diajarkan bukan untuk jadi orang susah, tapi siap menghadapi keadaan apapun. Saya dulu itu makan di satu nampan, tangan orang tuh koreng-koreng, teman-teman saya tuh. Tanya nih Ustaz nih, Azhar, tangan kita dikoreng-koreng, benana, keluar namanya, keluar darahnya. Makan satu nampan 5 orang, itu isinya sayur, dicelup semua tangan masuk. Diaduk-aduk, campur apa sudah itu, makan, sisa kuah, hirup.